Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning my lovely student. Welcome back to the English lesson for grade 8. And I'm Ustazah Anna Eri, your teacher today. Yes, selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 bersama Ustazah Anna. Okay, before we start on today, let's thankful to Allah who has provided blessing and guidance to us so that we can meet again. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersyukur dulu kepada Allah atas segala pemberian nikmatnya dan bimbingannya sehingga kita bisa bertemu kembali. Well, my dear student, how are you? How about you? Okay, I hope all of you are healthy and don't forget to keep your health. Ustazah harap semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Are you ready for learn today? Okay. In this video, we are going to learn how to state obligation, prohibition, and suggestion. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar menyatakan yang pertama obligation. Nah, pengertian obligation apa ya? Kemudian prohibition itu seperti apa ya? Dan yang terakhir adalah suggestion. Kita akan membahas satu per satu. Yes, let's get started. In day-to-day communication, we often encounter instruction or obligation, such as in the classroom when our teacher tell us to do assignment. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui instruksi atau perintah atau kewajiban. Seperti misalnya di ruang kelas, saat guru menyuruh kita untuk mengerjakan tugas. Ini perumpamaan ya. Jadi, seorang guru itu memberikan instruksi atau memberikan perintah kepada siapa? Berarti kepada siswa. Nah, instruksinya apa? Yaitu mengerjakan tugas. Itu nanti bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara menanyakannya, akan kita pelajari dalam bahasa Inggris. Okay, in this chapter, we will learn to first identify and use expression of obligation. Jadi pada chapter kali ini kita akan mempelajari yang pertama, mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan obligation. Second is identify and use expression to prohibit someone from doing something, yaitu ungkapan melarang seseorang dalam bahasa Inggris. And third is identify and use expression of asking for suggestion, yaitu menggunakan ungkapan menanyakan saran atau meminta saran. Misalkan kalian sedang bingung, sedang ada masalah, minta saran dalam bahasa Inggris bagaimana ya? Nanti akan kita pelajari. Dan yang terakhir, identify and use expression of giving suggestion. Jadi, setelah kalian meminta saran kepada teman, otomatis kalian akan memberikan saran. Nah, keempat subbab ini akan kita pelajari dan kita bahas satu persatu, one by one. Oke. Dari yang pertama dulu, obligation berarti keharusan atau kewajiban. Paham ya? Ini berarti sesuatu yang harus dilakukan. Dan yang kedua, prohibition berarti larangan, yaitu sesuatu yang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga adalah suggestion berarti anjuran atau saran. Kita memberikan sebuah saran atau masukan kepada orang lain. Okay, the expression of obligation. Obligation is the state of being obligated to do or pay something. Jadi, obligation adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan keharusan. Misalkan, kamu harus berangkat sekolah jam 7 pagi. Itu berarti keharusan kamu yaitu berangkat sekolah pukul 7. Nah, mengungkapkan dalam bahasa Inggris seperti apa? Nanti Ustazah akan memberikan rumus-rumusnya.
And then obligation can be described as something you must do. Obligation dapat dinyatakan sebagai sesuatu hal yang harus kamu lakukan. And to state obligation, we can use must and have to or has to. Jadi untuk menyatakan obligation atau untuk menyatakan keharusan dalam bentuk bahasa Inggris, kita bisa menggunakan dua kata, yaitu apa? Must dan have to or has to. Okay, pay attention to the following dialogue. Ben, why are you late? Sorry, Al. I must help my parents before going here. Okay, no problem. Don't be late next time. Okay, thanks, Al. Okay, from this conversation, we can see that Ben itu menanyakan kepada Al, why are you late? Kenapa kamu terlambat? Kemudian Al menjawab, sorry Al, I must help my parents before going here. Nah, di sini kata must itu sudah dicetak tebal atau berhuruf kapital yang menyatakan ungkapan apa? Apa anak-anak? Oke, ungkapan obligation atau keharusan yang berarti aku harus membantu kedua orang tuaku sebelum berangkat. Nah, di situ bisa kalian jadikan patokan kalau untuk menyatakan keharusan itu ada kata must. Paham ya? And then the next dialogue, pay attention to the following dialogue. Have to. Hello, Bill. Have you finished your English assignment? No, I haven't finished it. Then you have to finish it tonight, or you won't get any score. You are right. Thanks for reminding me. Oke. Dalam dialog kedua ini atau conversation percakapan kedua ini bisa kita lihat percakapan antara kedua belah pihak bahwa hello Belle, halo, have you finished your English assignment? Dia menanyakan apakah kamu sudah menyelesaikan tugas bahasa Inggris. Kemudian dijawab, no, I haven't finished it. Aku belum menyelesaikannya. Nah, di mana ungkapan keharusannya di sini yaitu terletak pada kata yang ada have to, bercetak kapital lagi ya, atau bercetak huruf besar semua. You have to finish it tonight. Kamu harus menyelesaikannya malam ini. Or you won't get any score, atau kamu tidak akan mendapatkan nilai. Jadi obligation-nya di sini yaitu atau keharusannya di sini yaitu menyelesaikan tugas bahasa Inggrisnya malam itu juga. And now, cara membuat kalimat keharusan atau membuat rumus obligation. Nah, seperti yang sudah Ustazah sampaikan di depan tadi, bahwa kita bisa menggunakan dua kata, yaitu must dan have to or has to. Kita awali dari must dulu ya. Sama, must atau have to itu berarti harus atau wajib, yang membedakan adalah perumusannya. Di sini tertulis diawali dengan huruf S berarti subjek atau pelaku, kemudian ditambah modal must, dan ditambah dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama. For example, I must study hard. Aku harus belajar dengan giat. Di sini I berposisi sebagai subjeknya ya. Kemudian must sebuah keharusannya tadi, dan verb one atau kata kerja bentuk pertamanya yaitu study, belajar. Hard-nya itu sebagai pelengkap dari kata belajar. Simple ya, sampai di sini contohnya. Kemudian kita lanjut ke have to or has to. Rumusnya yaitu subject plus have to or has to plus verb one. Yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah penggunaan have to atau has to. Yang membedakan tergantung siapa subjeknya. Ayo, masih ingat tidak subjek dalam bahasa Inggris ada berapa anak-anak? Ya, subjek dalam bahasa Inggris ada 7 ya, berupa I,
you, they, we. Nah, itu berarti nanti kita menggunakan kata have to. Kemudian apabila subjeknya berupa he, she, it, berarti kalian nanti akan menggunakan kata has to. Oke, for example, you have to wear uniform. Kamu harus menggunakan seragam. Kata subjek you di sini menggunakan have to. Sedangkan contoh kalimat kedua, she has to wear uniform. Dia perempuan harus menggunakan seragam. Kenapa menggunakan has to? Karena subjeknya adalah she. Jadi itu ya yang perlu kalian ingat. Kalau has to digunakan apabila subjeknya berupa she, he, it. Sedangkan have to digunakan apabila subjeknya berupa you, I, they, and we. Oke, next. Kita ke topik the expression of prohibition. Prohibition can be described as the act of not allowing something to be used or done. In other words, prohibition is the action of prohibiting or forbidding. Jadi, prohibition dapat dideskripsikan sebagai tindakan tidak mengizinkan sesuatu untuk digunakan atau dilakukan. Yang perlu digarisbawahi adalah tindakan tidak mengizinkan. Namanya aja dilarang, berarti tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, prohibition adalah sebuah tindakan melarang. Oke. Here are several expressions of prohibition. Jadi ini nanti akan ada beberapa ungkapan larangan dalam bahasa Inggris. Seperti berikut ini. First, it is forbidden to bla 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 bla. Misalkan, dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Misalkan lagi, dilarang istirahat di jalan atau istirahat di sembarang tempat. Nah, seperti itu. Itu adalah sebuah larangan. And second is don't be late. Jangan datang terlambat. Berarti dilarang atau tidak diperbolehkan datang terlambat. Kemudian don't close the door. Jangan ditutup pintunya atau dilarang menutup pintunya. And then don't make noise, yaitu jangan membuat kegaduhan atau jangan ramai. Nah, ini bagi anak-anak yang biasanya suka ramai atau suka gaduh di kelas. Ketika kalian mau memberikan larangan atau you will state prohibition to your friend, you can say don't make noise. Jangan membuat keributan atau jangan membuat keramaian. And then don't shout. Kemudian don't joke around and don't play truant. Jadi banyak sekali ungkapan-ungkapan prohibition atau ungkapan-ungkapan larangan dalam bahasa Inggris itu biasanya ditandai dengan kata don't yang berarti tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan. Okay, the last is the expression of suggestion. Suggestion is an idea that is suggested. It is an idea, plan, or action as an option for someone to do. Jadi, suggestion adalah sebuah ide yang disarankan. Ini merupakan ide, rencana, atau tindakan sebagai pilihan bagi seseorang untuk dilakukan. Misalkan kalian mempunyai ide atau rencana, bulan depan insya Allah aku akan membeli 1 paket buku dan 1 paket peralatan alat tulis. Nah, itu nanti seperti apa, bagaimana? Yuk kita cek rumusnya. Nah, pola atau rumus membentuk kalimat saran yaitu subject plus should plus verb 1. Yaitu subjek ini adalah orang atau pelaku, kemudian ditambahi kata should yang artinya harus, dan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. For example, you should drink medicine to get well soon. Nah, kamu harus segera minum obat agar cepat sembuh. Saran yang diberikan adalah meminum obat agar kamu lekas sembuh. Sampai di sini? Paham ya apa yang Ustazah sampaikan?
Selanjutnya, dalam suggestion itu ada dua macam, asking for suggestion and giving for suggestion. Dari yang pertama dulu, macam-macam ungkapan meminta saran atau meminta masukan itu seperti apa aja. First is, any idea? Apakah ada ide atau usulan? Second is, do you have any suggestion for me? Apakah kamu mempunyai saran untukku, mempunyai masukan untukku? And third is, will you give me some suggestion? Akankah kamu memberikan beberapa saran untukku? Nah, kurang lebihnya itu ya anak-anak, ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan saran atau untuk meminta saran kepada teman atau kepada orang lain. And then giving suggestion. Oke, yang pertama, I would like to suggest that bla 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 bla. Nah, aku ingin menyarankan bahwa bla 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 itu tergantung konteks situasinya. Kalian mau memberikan saran apa atau memberikan usulan seperti apa, itu tinggal melengkapi. Kemudian yang kedua, it's better for you bla 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 bla. Nah, alangkah lebih baiknya jika kamu berangkat lebih awal, atau mungkin alangkah lebih baiknya jika kamu tidak perlu makan yang pedas-pedas, nanti perut kamu akan sakit. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah you should bla 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 bla. Nah, you should, kamu harus apa, atau kamu harus segera berangkat, atau kamu harus segera mengerjakan tugas kamu. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, I strongly advise you to. Ini sangat kuat sekali ya, dia menyarankan kamu untuk bla 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 bla. Nah, jadi kurang lebihnya kira-kira seperti itu ungkapan-ungkapan dalam menanyakan saran dan memberikan saran dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, kita sudah tahap conclusion. So, from the learning today, we can conclude that obligation itu untuk menyatakan kewajiban, yaitu menggunakan kata must and have to or has to. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah prohibition untuk menyatakan larangan dengan memberikan atau menyisipkan kata don't yang artinya tidak boleh atau jangan. Dan kesimpulan yang ketiga adalah suggestion itu untuk memberikan saran dengan menyisipkan kata should. Okay, I think all of enough. And well, my dear student, to measure your knowledge, I will give you a daily test of this chapter. Jadi untuk mengukur kemampuan kalian, anak-anak ustazah yang solih-solihah, Ustazah akan memberikan sebuah ulangan pada chapter kali ini, chapter suggestion, prohibition, and obligation. After finish, please submit your task via link available on YouTube channel. Nanti setelah selesai dikerjakan, jangan lupa dikirim melalui link yang tersedia di deskripsi YouTube channel SMP kita. And the last, okay, if you have any question, you can contact me via WhatsApp only. Ustazah wanna say thanks for watching and learning. See you later in the next video. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan bermanfaat. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.